Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya nabiyya wala rasula ba'da. Yang saya hormati Bapak Abdul Manan selaku guru mata pelajaran pendidikan Aswaja kelas 10 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Yang saya hormati pula Bapak David Utama Purwanto selaku host atau pemilik room atau pembuat room Webex meeting ini. Dan yang saya banggakan serta Bapak cintai seluruh siswa kelas 10 baik 10.1 maupun kelas 10.2 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran virtual untuk mata pelajaran pendidikan Aswaja akan nanti disampaikan oleh guru pengajar Bapak ABD Manan, dan saya selaku host nanti akan memandu jalannya pembelajaran virtual ini, dan nanti kami berikan waktu yang banyak kepada guru yaitu Bapak ABD Manan, dan mohon maaf karena waktu Webex meeting ini dibatasi, jadi kami berikan kesempatan Bapak Manan untuk menyampaikan materi sekaligus nanti berdialog secara interaktif dengan siswa dalam waktu kurang lebih 30 menit. Dan apabila nanti waktu kami rasa akan berakhir, jadi kami mohon maaf nanti kalau di tengah perjalanan dan kami potong dan mengingatkan bahwa waktu meeting akan berakhir. Dan saya doakan kepada siswa yang bergabung di room Webex meeting, terutama untuk Mbak Sela Prastika Dwi Putri yang sedang dalam perjalanan. Kami doakan semoga dalam perjalanannya lancar, selamat sampai di tujuan, dan tetap aktif mengikuti pembelajaran virtual secara meeting di Webex Meet ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak ABD Manan untuk segera memberikan materi, dan kepada saudara host Bapak David untuk segera meng-share materi yang akan diberikan oleh Bapak Manan. Kami persilahkan Pak Manan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian SMK Karimiyah kelas 10. Dan juga terima kasih kepada Bapak Mamat dan juga Bapak David selaku host pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari anak-anak sekalian berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Semoga pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Karena kata hadis yang disampaikan, kullu amrin zibalin la tubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akbar. Segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah
yang tidak dimulai dengan bismillah, maka sesuatu tersebut hilang barokah. Nah, baik, anak-anak sekalian, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baik, kita lanjut kepada materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi pagi hari ini, karena minggu-minggu yang kemarin saya cuma share di WA, saya akan terangkan sedikit tentang pelajaran yang kemarin. Jadi, pada pelajaran yang kemarin, yaitu kita tetap pada bab 5 tentang strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Strategi penyebaran di agama Islam di Indonesia yaitu dibagi menjadi beberapa macam dan dibagi menjadi beberapa strategi. Yang pertama yaitu adalah strategi dakwah Islamiyah. Strategi dakwah Islamiyah itu sendiri yaitu adalah agama yang membawa rahmat kepada alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam semata, seperti firman Allah yang telah dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan cuma untuk agama Islam semata. Jadi Islam bukan hanya untuk Arab, bukan hanya untuk orang Arab saja. Oleh karena itu Islam itu seperti para rasul terdahulu yang dikhususkan untuk umat Islam tertentu, namun Islam diperuntukkan seluruh umat manusia, tidak hanya kepada umat Islam semata. Maka dari itu orang-orang yang menyebarkan agama Islam, karena agama Islam ini tidak hanya untuk ustadz, kiai dan para alim ulama yang bisa menyampaikan agama Islam, maka orang-orang tersebut menggunakan profesinya masing-masing. Cara dakwahnya, cara dai, cara menyampaikan agama Islam itu orang-orang menggunakan profesinya atau keunggulannya masing-masing, seperti berdagang dan juga berseni, begitu. Itu yang inti pokoknya yang pertama, yaitu strategi penyebaran agama Islam yang pertama. Nah, kita lanjut kepada strategi yang kedua, yaitu melalui kegiatan perekonomian. Strategi yang kedua yaitu melalui kegiatan perekonomian. Saluran Islamisasi yang pertama di Indonesia adalah perdagangan. Hal ini karena Islam di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di depan, yaitu lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi melalui jaluran perairan Selat Malaka. Itu melalui yaitu dengan cara yang kedua, melalui kegiatan perekonomian. Dakwah secara perekonomian tersebut, yaitu dengan jalan perdagangan ini sangat menguntungkan karena golongan raja dan bangsawan banyak yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan. Jadi manfaat bagi dai atau pendakwah Islamnya itu bukan hanya menguntungkan kepada orang lain, tapi menguntungkan untuk diri sendiri. Selain ia bisa dai atau menyebarkan agama Islam, orang tersebut yang menyampaikan agama Islam juga bisa mendapatkan rezeki atau keuntungan untuk diri sendiri. Begitu. Cara yang kedua, seperti firman Allah yang dilantunkan pada Al-Quran, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Gitu. Turun manusia kepada jalan tujuanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Begitu. Jadi jalan yang kedua yaitu dengan jalur perdagangan, kita bukan cuma menguntungkan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Itu jalan yang kedua atau strategi penyebaran agama Islam yang kedua. Kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu dengan jalur perkawinan. Di jalur perkawinan ini, cara menyebarkan agama Islam, orang-orang itu menyebarkan dengan cara melalui perkawinan.
ketika ada seorang yang masih non-Islam atau belum Islam, para pendai atau para pendakwah menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan cara perkawinan. Itu juga termasuk kepada strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Karena penyebaran agama Islam yang ketiga juga bisa dimanfaatkan, maka orang-orang Islam sebagian menggunakan jalur itu. Kita lanjut kepada pelajaran yang sekarang, yaitu yang strategi yang keempat, melalui jalur politik. Di antara para mubaligh Islam yang mengambil peran untuk berdakwah di lingkungan istana, sasaran utamanya adalah para raja. Nah, kenapa seorang dai atau seorang pendakwah langsung kepada raja atau pemimpin? Karena efek dari berdakwah langsung kepada pemimpin itu sangat besar. Kalau rajanya sudah memeluk agama Islam, maka orang-orang yang di bawahnya atau rakyatnya sang raja itu akan patuh 100%, akan patuh kepada sang raja. Ketika sang raja sudah Islam, maka rakyatnya juga akan memeluk agama Islam. Seperti dakwah Islamiyah yang dibawakan Prabu Brawijaya Campa. Dia menggunakan yaitu strategi jalur politik. Dengan bahasa yang sopan, beliau mengajak Prabu Brawijaya Kerajaan Majapahit untuk masuk agama Islam. Meskipun Prabu Brawijaya menolak, namun ia memberi kebebasan dan keluasan kepada Sunan Ampel untuk tetap berdakwah, yaitu dengan jalur politik. Dan pada akhirnya keluarga istana kerajaan yang secara diam-diam memeluk agama Islam, yaitu salah satunya murid Sunan Ampel, atau bisa juga disebut Raden Rahmatullah. Raden Rahmatullah adalah Raden Patah yang pada kemudian hari dijadikan raja kerajaan Demak Bintoro. Setelah Sunan Ampel wafat, para wali bertakziah ke Ampel atau ziarah, kata orang Madura. Dalam kesempatan itu, mereka bermusyawarah dipimpin oleh Sunan Giri waktu itu. Dalam permusyawaratan tersebut disepakati pengangkatan Raden Patah sebagai sultan di Demak. Maka sejak saat itu berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa. Meskipun demikian, strategi dan pola dakwah tetap bertampu pada dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan raja pertama kali atau kerajaan pertama kali di Jawa Timur atau Indonesia yaitu adalah kerajaan Demak Bintoro, yang pada waktu itu menaklukkan Portugis yang dipimpin oleh siapa tadi? Raden Rahmatullah atau Raden Patah yang pada waktu perang tersebut. Maka karena jalur yang ketiga itu, yaitu jalur yang keempat, yaitu jalur politik, juga menguntungkan menurut sang dai atau pendakwah, maka jalur yang keempat ini, yaitu jalur politik, juga dilakukan oleh para pendakwah atau dai mubaligh yang terdahulu. Nah, lanjut kita pada strategi yang selanjutnya, yaitu melalui pendekatan kultural. Para ulama membawa agama Islam tidak memperlihatkan Islam sebagai agama yang sulit. Para ulama menggunakan pendekatan kultural atau pendekatan budaya. Nah, seperti strategi yang disampaikan oleh Wali Songo itu, tidak menyampaikan dengan cara kekerasan, yaitu menyampaikan dengan cara yang lemah lembut. Karena kenapa? Apabila agama Islam tersebut disampaikan dengan cara kekerasan, maka dampak negatif kepada sang mubaligh atau sang dai itu akan lebih parah ketimbang menggunakan dengan cara damai. Maka sang
membeli itu menggunakan dengan cara damai atau menggunakan budaya-budaya setempat. Seperti apa? Ada kesalahan tidak langsung disalahkan, namun diikuti dulu alurnya, seperti yang Wali Songo itu sampaikan. Nah, nanti ketika sudah orang awam atau yang didakwa itu sedikit demi sedikit mengerti, maka kita lanjut kepada strategi yang lebih memungkinkan. Salah satu budaya yang digunakan oleh Islam adalah tembang. Tembang Sunan Bonang menggunakan alat musik dan menciptakan tembang dharma yang liriknya berisi petuah-petuah agama. Sunan Kudus menciptakan gending juga yang disebut dengan gending Mas Kubambang dan Mijil. Sunan Derajat juga dengan pangkurnya dan Sunan Muria dengan sinonim dan sinantinya. Sementara itu, Sunan Kalijaga menggunakan media wayang sebagai sarana dakwahnya. Cerita wayang tersebut dirubah dan dimasuki nilai-nilai agama Islam. Sebagai contoh, senjata yang paling ampuh dalam wayang versi Sunan Kalijaga adalah Jamus Kalimasada yang dimiliki oleh Yudhistira atau Puntadewa. Nah, senjata itu juga senjata ampuh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam, yaitu dengan menggunakan wayang. Senjata tersebut tidak ada dalam cerita yang paling ampuh di dunia ini karena bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Orang-orang yang menonton wayang tidak ditarik biaya, namun hanya diminta mengucapkan kalimat syahadat. Nah, pada waktu itu, Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan menggunakan wayang. Siapa yang mau masuk dan siapa yang mau menonton wayang, maka orang tidak dipungut biaya atau gratis. Cuman hanya ada satu syarat, yang syarat tersebut gampang dilakukan kita, gampang dilakukan orang-orang awam yang masih non-Islam, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu cara Wali Songo berdakwah Islamiyah, yaitu dengan cara pendekatan kultural. Nah, budaya lain yang dijadikan sarana dakwah adalah seni ukir dan arsitektur. Nah, Wali Songo selain menggunakan wayang atau sebagai macam yang disebutkan di atas, juga dengan cara menggunakan seni seperti yang disebutkan di sini, yaitu seni ukir atau arsitektur. Ragam hias yang berkembang di masyarakat dikembangkan dengan menampilkan motif-motif hias yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, itu selain dengan cara yang di atas, ini juga ada cara yang selanjutnya, yaitu dengan seni para pendakwah atau para mubalik dengan seninya masing-masing atau keunggulan dia masing-masing. Jadi bagi kita, karena agama Islam ini seperti yang disebutkan di atas tidak hanya untuk orang Islam saja, yaitu rahmatan lil alamin, maka bagi kita jangan minder untuk menyebarkan agama Islam atau menyampaikan agama Islam, karena masih banyak kesempatan untuk menyebarkan agama Islam dengan menggunakan apa yang kita punya, dengan menggunakan keunggulan kita atau yang kita bisa. Seperti kalian bisa puisi atau apa, maka kita bisa untuk menyebarkan agama Islam. Itu seperti yang dilakukan Wali Songo. Tidak dirancang seperti masjid di Arab itu juga. Itu dengan cara membangun masjid, salah diantaranya ketika sudah banyak yang ikut ke agama Islam, nanti pada akhirnya Wali Songo sudah membangun masjid seperti itu. Dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat pun tidak serta-merta dihilangkan begitu saja. Hanya saja hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam diganti dengan unsur-unsur Islami. Nah, itu. Supaya masyarakat yang non-Islam, yang masih awam, tidak mengenal lebih jauh agama Islam, cara berdakwah Wali Songo itu tidak membuang
atau mentiadakan adat kebiasaan yang mereka punya. Karena apabila seketika sudah diadakan, maka orang akan beranggapan negatif. Ini agama apa? Kok ini agama-agama keras begitu? Maka cara berdakwahnya yaitu tidak langsung mentiadakan adat kebiasaan mereka. Karena seperti hadis yang disebutkan, katanya adat bisa menjadi hukum juga. Maka cuman hanya yang berbau-bau bukan Islam dirubah menjadi unsur-unsur Islam. Seperti adat kenduri. Seperti adat kenduri. Dalam keselamatan tidak lagi menggunakan mantra-mantra dan hidangnya pun tidak lagi diberikan kepada roh halus begitu. Yang sebelumnya menggunakan mantra-mantra yaitu menggunakan doa-doa yang tidak bagus atau bertentangan dengan agama Islam itu dirubah sedikit ke yang berunsur-unsur Islami begitu. Mantra tersebut diubah dengan doa Islami yang sebagai besar dikutip dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, maka dari kesimpulan yang saya jelaskan dari atas, bagi kita yaitu anak muda pada zaman sekarang, jangan minder untuk menyebarkan agama Islam atau menyampaikan agama Islam di era sekarang. Karena kita masih punya kesempatan untuk menyebarkan agama Islam dengan menggunakan yang kita punya, dengan menggunakan keunggulan kita untuk menyebarkan agama Islam. Karena agama Islam itu tidak hanya diperuntukkan untuk para ustadz, kiai ataupun para alim ulama, tidak. Itu siapa saja yang mau menyebarkan agama Islam. Seperti hadis yang di atas atau Al-Quran yang sudah disebutkan di atas. Tidak hanya untuk orang Islam mata, tapi untuk rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja Bapak yang bisa disampaikan. Baik, sudah selesai materinya Pak Manan. Ya, ya Pak, sudah. Baik, terima kasih. Materi sudah disampaikan oleh Bapak ABD Manan dan alhamdulillah sudah mulai banyak yang bergabung. Tadi ada Sela, tapi karena di perjalanan mungkin gangguan sinyal. Dan ini sudah ada kembali Siti Nur Aisyah. Kami persilakan Pak Manan untuk. Oh ya, sedang dalam keadaan sakit sehingga dia tidak bisa meminta maaf karena tidak bisa membuka kamera karena sedang dalam keadaan sakit, dan kita doakan bersama semoga siswa kita yang sedang sakit terutama Siti Nur Aisyah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siswa kita yang ada di luar rumah yang dengan terpaksa harus keluar rumah dalam perjalanan di jalan seperti Sela tadi, mudah-mudahan juga selamat sampai di tujuan. Saya rasa kalau memang ini tidak memungkinkan untuk berkomunikasi interaktif antara Pak Manan dengan Siti Nur Aisyah, saya rasa materi Pak Manan sudah cukup dan tadi sudah sharing materi oleh saudara host. Dan nanti anak-anak sekalian yang tidak sempat masuk ke room Webex meeting ini bisa ditonton nanti via YouTube sehingga materi Pak Manan bisa terserap. Dan sebelum saya akhiri, Bapak Manan, mungkin Bapak Manan ada semacam evaluasi atau memberikan semacam assessment kepada siswa terkait materi yang sudah disampaikan sehingga nanti bisa maksimal pembelajaran ini. Mungkin ada tugas dari Pak Manan dalam bentuk apa? Ya Pak. Itu Pak, tugasnya yang dikirimkan ada di F latihan di bawahnya. Di materi itu ya. Ya, di materi sudah ada Tolong, soal itu di bawah. tolong Bapak host, Bapak David. Oke, ini tugasnya.
Sebentar saya screenshot supaya nanti bisa dalam bentuk foto dilihat di WA Group. Sebentar, sebentar Pak Bos. Baik, sudah kami dokumentasikan dan nanti eh, materi Pak Manan ini dalam bentuk PDF akan kami share juga di grup dan ini latihan ini ada di materi tersebut. Ya, begitu Pak Manan. Ya, Pak. Ya. Saya rasa cukup perjumpaan kita secara virtual pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak ABD Manan selaku guru mata pelajaran pendidikan Aswaja kelas 10, kelas 10, Mr. Ansar, kelas 10, SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Juga kepada anak-anak sekalian yang sempat bergabung atau yang belum sempat, saya ucapkan juga terima kasih, termasuk Bapak Fendi Susanto, selaku Kepala SMK Al-Karimia yang terus aktif memantau jalannya pembelajaran jarak jauh secara virtual. Dan thanks for your attention to Mr. Ansarul Fukaha, guru bahasa Inggris yang juga sempat bergabung dan mengikuti pembelajaran pendidikan Aswaja. Saya rasa itu sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu sudah di stop Pak host recordingnya. Belum, Pak. Loh, silakan di ditutup dulu, di stop. Tapi meetingnya jangan di lab. Sudah stop record. Mr. Host.